WWE memproduksi ratusan match setiap tahunnya, baik di televisi maupun live event atau pay-per-view. Dari sekian banyak match yang dilakukan, di antaranya pasti ada yang dinilai bagus maupun tidak. Tentunya keren atau tidaknya sebuah match dinilai dari berbagai aspek, bisa dari performance dari masing-masing pegulat, chemistry yang mereka miliki, cerita yang disajikan, tanggapan penonton, reaksi komentator, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas match yang dinilai menyajikan kualitas yang mengecewakan bagi banyak fans dan tidak sesuai harapan di setiap tahunnya sejak 2010 hingga 2023 di pay-per-view WWE. List ini saya rangkum dari berbagai sumber. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. ...2010, Undertaker vs Kane, Hell in a Cell. Kane melawan Undertaker di dalam kandang Taker Hell in a Cell. Sudah diharapkan menyajikan pertandingan klasik rivalry dua bersaudara kayfabe ini. Tetapi match tersebut tidak memenuhi ekspektasi. Di masa ini Taker berusaha merebut title dari Kane. Match berjalan cukup lambat dan hanya spot-spot besar biasa yang mereka bisa sajikan. Tidak ada hal dramatik yang tersaji sepanjang match dan storynya pun dinilai lemah. Ditambah lagi ending yang tidak masuk akal di mana Paul Bearer tiba-tiba mengkhianati Taker dengan konyol. Seolah ada cahaya goib yang muncul dari guci abu yang dibawa Bearer membuat Kane bisa menang. 2011, Michael Cole vs Jerry Lawler, WrestleMania 27. Pertarungan konyol yang hanya menjadi penggembira di WrestleMania ini sudah jelas tidak menjanjikan hal-hal besar. Apa yang disajikan di match ini cukup meyakinkan untuk menjadi salah satu match terburuk sepanjang masa. Keputusan untuk mempertemukan pegulat tua melawan komentator yang gak bisa match cukup dipertanyakan. Tidak ada chemistry, penampilan yang payah sudah cukup mengesalkan bagi yang menonton. Usaha WWE untuk membuat matchnya menarik dengan menambahkan Stone Cold sebagai guest referee tidak berhasil menaikkan derajat match ini sedikit pun. 2012, John Cena vs John Laurinaitis, Over the Limit. Di pay-per-view Over the Limit tahun itu, seharusnya match WWE Champion CM Punk melawan Daniel Bryan yang pantas jadi main event atau match terakhir. Tetapi saat itu WWE mementingkan feud John Cena, tidak peduli lawan siapa. Cena vs Laurinaitis sangatlah membosankan dan tidak layak untuk diberikan spot main event. Match berjalan cukup lama dan tidak begitu penting untuk storyline. Parahnya lagi, John Cena kalah dari seorang manajer di match ini karena Big Show mengganggunya. Bahkan untuk episode Raw saja ini tidak layak untuk main event. 2013, Randy Orton vs Big Show Survivor Series. Walaupun di masa ini Daniel Bryan tengah populer, WWE seolah membutakan mata mereka dan malah memilih Big Show untuk mengisi slot feud dengan Randy Orton. Di akhir 2013 ini, Big Show sedang berperan sebagai babyface yang simpatik dan cengeng. Ia di-booking untuk lawan Orton di Survivor Series. Sesuai dugaan, matchnya sendiri gagal dapat respon dari penonton sejak awal. Bahkan penonton berteriak boring atau bosan di beberapa poin dalam match. Tidak ada excitement ataupun daya tarik dari title match ini. Keterlibatan Authority semakin membuat match ini downgrade secara kualitas. 2014, John Cena vs Bray Wyatt, Steel Cage, Extreme Rules. Match ini merupakan lanjutan feud Cena vs Wyatt yang bertarung di WrestleMania. Bray Wyatt, sang rising star saat itu, kembali dischedulkan melawan Cena. Agar Wyatt family tidak mengganggu, Steel Cage atau kandang besi jadi stipulasi yang fair untuk Cena. Di sepanjang match, Cena dan Wyatt saling bergantian menyerang. Bahkan Wyatt family juga bisa masuk dan Cena bisa mengatasinya dengan kekuatan OP yang dimilikinya. Cena tinggal jalan keluar saja untuk menang, tiba-tiba lampu mati. Anak kecil muncul di depan pintu dan menyanyi dengan efek seram. Cena kaget cukup lama dan Wyatt bisa menyerang dan keluar cage untuk menang. Masa iya sudah mengalahkan 3 orang-orang besar di dalam kandang, sama anak kecil bisa dibikin terdiam dan mundur? Ending konyol ini jelas bertujuan untuk menunjang karakter Wyatt family yang bisa mempermainkan pikiran lawannya. Tetapi banyak fans yang menganggap kalau ini justru merusak kekuatan Wyatt family itu sendiri. 2015, Royal Rumble Match. Royal Rumble.
Bagi teman-teman yang menonton match ini di tahun 2015, tentu tahu betapa menyebalkannya match ini. Menurut saya, match ini sangat merepresentasikan ambisi Vince McMahon untuk push Roman Reigns yang dinilai banyak orang belum siap. Awalnya seru-seru aja, Bubba Ray Dudley return yang membuat penonton kaget dan senang. Kemudian dominasi Bray Wyatt yang cukup meyakinkan. Satu titik yang jadi titik awal kekecewaan para fans di malam itu, yaitu eliminasi Daniel Bryan yang terjadi cukup awal. Sesaat setelah itu, hampir semua yang terjadi dibu oleh penonton saat itu. Parahnya lagi di ending, yang tersisa hanya Roman Reigns dan dua orang authority, Big Show dan Kane, yang mengeroyok Roman Reigns. Ini tujuannya memang agar fans nge-cheer Roman Reigns, karena cuma dia babyface yang tersisa. Tapi fans jelas muak dengan sajian dari Vince McMahon ini. Kedatangan The Rock pun sama sekali tidak membantu. Hasil Royal Rumble tetap dibu habis-habisan. Belum berhenti di situ, fans ngamuk-ngamuk di Twitter dan hashtag cancel WWE Network jadi trending. 2016, Shane McMahon vs Undertaker, Hell in a Cell, WrestleMania 32. Selain match Dean Ambrose vs Brock Lesnar yang dinilai buruk, WrestleMania 32 juga menyajikan salah satu match Hell in a Cell terburuk. Tidak ada yang salah dengan build up match ini. Banyak yang excited menantikannya, apalagi ekspektasi Shane lompat dari atas cage ke bawah sudah pasti akan terjadi. Dan benar saja, satu-satunya hal besar dan spesial yang terjadi di match ini hanya lompatan Leap of Faith tersebut. Match terasa berlangsung sangat lama, itu karena aksi dalam ring yang sangat membosankan. Shane bukanlah pegulat yang solid dan ia sudah bertahun-tahun tidak bertanding. Jelas saja match ini terasa membosankan dari awal hingga lompatan tersebut. Padahal bisa saja WWE mengisi match dengan interference dari pegulat lain biar lebih berwarna. Tetapi tidak. 2017, Goldberg vs Kevin Owens, Fastlane. 12 tahun tidak gulat, Goldberg kembali ke WWE untuk berhadapan dengan Brock Lesnar. Matchnya squash atau singkat. Goldberg hanya Spears dan Jackhammer dan selesai. Ia kemudian muncul di Royal Rumble dan juga tidak melakukan banyak hal. Untuk memberikan match besar melawan Lesnar di WrestleMania tahun itu, WWE memberikan Goldberg kesempatan untuk pegang title. Kevin Owens lah jadi korban. Sejak Goldberg menantang Owens dan fans sudah menduga Owens akan kalah dengan mudah. Ini jadi titik di mana fans hilang respect ke Goldberg yang bury their favorite wrestlers. Di dalam match, Chris Jericho jadi alasan Owens kalah dalam waktu 20 detik dan kehilangan Universal title-nya. 2018, DX vs Brothers of Destruction. Match tag team kakek-kakek tua ini sudah saya bahas di video lain. Ini menjadi pilihan yang tepat untuk disebut sebagai salah satu match terburuk WWE tahun 2018. Hanya elemen nostalgia yang membuat kita tertarik untuk menyaksikan match ini. Sisanya ya nikmatilah match gulat slow yang dilakukan oleh orang-orang tua yang tidak seharusnya gulat lagi. Momen ceroboh tipikal pegulat tua terjadi di sini seperti topeng Kane yang lepas, Triple H yang ototnya cedera sejak awal dan lain-lain. 2019, Undertaker vs Goldberg, Super Showdown. Sepertinya saya sudah tidak perlu menjelaskan betapa mengecewakannya match ini. Dua nama besar yang siap menghibur rakyat Arab Saudi di event ini, dua-duanya belum pernah bertemu dalam sebuah match. Kesalahan Goldberg yang mencelakai dirinya sendiri bisa dibilang merusak keseluruhan match. Cuma satu hal yang bisa kita sebut spesial tentang match ini adalah hanya kehadiran mereka. Walau mereka mau match di sana karena bayaran besar dari Raja Arab juga dong. Bahkan match Seth Rollins vs The Fiend Hell in a Cell tidak cukup buruk untuk menandingi kualitas dari match legend ini di 2019. 2020, Brock Lesnar vs Ricochet, Super Showdown. Di awal tahun 2020, sebelum pandemi, Arab Saudi mengadakan Super Showdown. Banyak match dari event tersebut yang menyajikan kualitas mengecewakan seperti Twike Trophy Gauntlet Match, Goldberg vs The Fiend, dan yang satu ini, Brock Lesnar vs Ricochet. Tidak ada yang berharap lebih dari performance Ricochet di sini, karena sudah jelas Lesnar yang menang. Ini jadi lanjutan feud Lesnar yang terpercik di bulan sebelumnya saat Royal Rumble ketika Ricochet membantu Drew mengeliminasi dirinya. Tentunya WWE mempromokan match ini dengan membranding Ricochet sebagai underdog yang mungkin bisa mengalahkan Brock. Tetapi ya sudah tahulah ya, Brock menang dalam waktu 1 menit 30 detik. Bisa saja WWE ngasih spot high flying untuk Ricochet di match ini agar tidak disebut sebagai match terburuk tahun 2020, tetapi tidak dilakukan. 2021, Damian Priest vs The Miz, Zombie Lumberjack, WrestleMania Backlash.
Di masa ini, WWE masih transisi dari masa pandemi. Beberapa pay-per-view masih diadakan di Thunderdome. Salah satunya match ini. Walau ada match The Fiend versus Randy Orton di WrestleMania 37 yang dinilai buruk, tetapi match itu tidak lebih buruk daripada ini. Elemen entertainment jadi hal yang penting dalam match gulat, tapi ya tidak match zombie juga dong. Miz dan Priest bertanding di atas, sementara kumpulan zombie menjaga di bawah. Konsep yang sangat tidak masuk akal dilakukan di event ini. Tetapi perlu diketahui, ini hanya usaha WWE untuk mewujudkan spot promosi film Army of Death dengan lebih menarik. Ya tujuannya untuk memuaskan klien mereka, tetapi ya emang boleh sezombie ini. 2022, Vince McMahon versus Pat McAfee, WrestleMania 38. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, tujuannya apa sih buat segmen begini di WrestleMania? Hah? Biar Vince dapat menang pertama kali di WrestleMania aja gitu? Sama sekali tidak penting dan sangat merusak momentum WrestleMania malam kedua yang sudah dibangun match-match keren sebelumnya. Awalnya Pat McAfee yang dischedulkan bertanding melawan Austin Theory. Berlangsung cukup menghibur dan selesai dengan kemenangan Pat McAfee. Vince yang sejak awal menyaksikan match itu dari dekat untuk mendukung anak bawangnya si Austin Theory ini, malah melakukan match dadakan melawan McAfee dan dia menang karena dikeroyok. Kemudian saat ia selebrasi, Stone Cold yang match di malam sebelumnya muncul lagi di sini untuk memeriahkan suasana. 2023, John Cena versus Austin Theory, WrestleMania 39. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir kalau 2023 harusnya match Shane McMahon lawan The Miz dadakan yang disebut terburuk tahun ini. Tetapi menurut saya kita nggak ada expect apa-apa untuk match itu. Match ini justru jadi ekspektasi yang cukup besar bagi banyak orang. 2023 memang belum berakhir, tetapi sepertinya match terburuknya sudah terlihat. Dan saya langsung setuju ketika membaca sebuah artikel yang bilang Austin Theory versus John Cena bakalan jadi salah satu match pay-per-view terburuk tahun 2023. Kalau dilihat dari segala sisi, match ini sudah tidak diharapkan akan impresif sejak awal dischedulkan. Kesibukan John Cena yang padat jadwal syuting saat itu membuat build up feud ini hanya banyak diisi dengan promonya Austin Theory. Hingga tiba saat match, Cena sangat berhati-hati melakukan setiap gerakannya. Karena dia tahu kalau dia cedera, itu bisa mempengaruhi karir Hollywoodnya saat itu. Match Cena yang sangat di bawah standar ini cukup mengecewakan bagi fans yang sudah menanti kehadiran Cena. Ia hanya match sebentar tanpa effort di opening dan kalah. Apakah match berdampak untuk push karirnya Theory? Awalnya iya, tapi lama-kelamaan sudah tidak terasa efeknya. Tentunya banyak dari teman-teman merasa ada yang lebih buruk dari yang saya masukkan di list. Coba sebutkan di kolom komentar.